Selamat pagi menjelang siang buat sahabat-sahabat di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Selamat datang di channel Podcast Anak Medan. Kali ini saya mau bawakan tentang tema fokus untuk pemberantasan korupsi. Baik teman-teman, sebelum saya masuk, kita intro dulu. Baik, kita lanjut ya. Seperti di pendahuluan tadi saya sudah katakan ya, bahwasanya bagaimana cara kita untuk bisa mengingatkan sahabat-sahabat kita, begitu juga pemimpin melalui modul konten kita tentang perihal pemberantasan korupsi. Karena begitu banyak korupsi di negara kita ini, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, bahkan mantan-mantan, mungkin mantan presiden dan sebagainya. Terbukti kenapa rilis OCCRP bisa mendunia dan mengatakan bahwasanya pemimpin atau mantan presiden Republik Indonesia Joko Widodo termasuk finalis presiden terkorup di dunia. Untuk itu teman-teman, baiknya secara perlahan kita akan melihat beberapa video yang sangat mungkin bisa mengingatkan kita tentang hal bahayanya korupsi yang dilakukan oleh mantan penguasa. Oke, kita lanjut. Bayangkan Kementerian Perhubungan melakukan korupsi untuk membiayai Pilpres 2019 ya. Pada saat itu Jokowi Widodo ya. Artinya sudah dapat kita pahami apa yang dilakukan oleh Kemenhub. Ini masih satu kementerian, belum kementerian yang lain. Jadi teman-teman, boleh dipastikan apa yang dilakukan oleh rilis OCCRP menjadi bukti nyata bahwasanya telah terjadi korupsi yang sangat besar. Untuk itu, supaya lebih paham lagi, kita ikuti video yang selanjutnya yang mengutarakan tentang korupsi yang dilakukan oleh penguasa. Oke, sebentar. Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin korup 2024 versi OCCRP. Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Saya Setria Asra, dan inilah Opini Tempo. Masyarakat Indonesia perlu belajar dari sebagian rakyat Kenya dalam merespon pengumuman Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Bukannya keberatan, mereka memprotes organisasi global itu yang tidak menempatkan Presiden William Ruto di urutan teratas toko kejahatan terorganisasi
dan Korupsi 2024. Seharusnya kita atau bangsa Indonesia banyak belajar ke masyarakat atau warga Kenya. Mereka malah ya memprotes OCCRP. Kenapa tidak membuat presidennya menjadi finalis nomor 1? Karena presidennya disinyalir melakukan tindak korupsi. Tapi justru di negara Konoha, di negara kita ini malah banyak yang membela, bahkan menyalahkan, bahkan menyuruh agar dilakukan penindakan terhadap OCCRP. Paham teman-teman? Kita lanjut ya sebentar. Menjelang pergantian tahun, OCCRP mengumumkan sejumlah pemimpin sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi. Joko Widodo, Presiden Indonesia periode 2014-2024, menempati urutan ketiga di bawah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan William Ruto. 3 tokoh lain yang masuk daftar adalah Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India Gautam Adani. Masuknya Jokowi menjadi finalis tokoh korup bersama pemimpin negara kelas 3 adalah kabar buruk dan memalukan bagi Indonesia. Di sesi terakhir ini, teman-teman, kita mau simpulkan ya. Pertama, ya kita pasti malu lah mempunyai presiden atau mantan presiden yang dikatakan tokoh terkorup di dunia ya. Presiden tokoh terkorup di dunia sesuai rilis OCCRP. Dan menjadi yang tidak malu itu ya buat anaknya. Bahkan bangga menggunakan label katakanlah presiden terkorup di dunia. Bangga dia untuk menunjukkan bahwasanya apa yang dirilis oleh OCCRP. Tetapi yang menjadi kesimpulan terakhir buat konten ini, bagaimana kita menekankan agar lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga KPK untuk bekerja sesuai dengan rilis OCCRP tadi. Janganlah ini menjadi bahan yang tidak terbuka. Ayo KPK, berantas korupsi. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kemanapun dia akan mengejar, baik ke Antartika, ke benua Antartika, dia akan mengirim pasukannya untuk memberantas korupsi. Salam perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka.